kenalin nama aku Melia, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tarumanegara, Angkatan 19 dengan nomor induk mahasiswa 2051900020. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan ke aku di kelas PLKH 7 yang diajarkan oleh dosen pengampu aku yang bernama Bapak Heri Firmansyah. Sebelum itu video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, sekaligus memberi wawasan kepada kalian apa saja sih materi-materi yang dipelajari di PLKH 7 itu. Ya, nggak pakai lama lagi, cus aku jelasin sekarang. Untuk video kali ini aku mau jelasin dua materi dulu ya. Yang pertama materi alat bukti dan hak korban tersangka, dan yang materi kedua yakni sistem peradilan pidana. Tetapi sebelum kita membahas kedua materi tersebut, ada baiknya aku jelasin dulu ya, apa sih hukum acara pidana itu? Menurut Van Mellen, ilmu hukum acara pidana itu kita mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Sedangkan menurut pendapat Andi Hamzah, hukum acara pidana itu memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yang dimulai dengan mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan atau eksekusi oleh jaksa. Dasar hukum yang dipakai dalam hukum acara pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KUHAP. KUHAP sendiri memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia. 2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. 3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. 4. Mencapai kesatuan sikap dan tindak aparat penegakan hukum. Dan 5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum acara pidana sendiri mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pemberian keputusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan keputusan. Oke, sekarang kita mulai membahas materi yang pertama tentang alat bukti dan hak korban tersangka. Pembuktian dalam perkara pidana yaitu penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ada 5, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Di dalam alat bukti keterangan saksi memiliki asas, yaitu asas unus testis, yang berarti seorang bukanlah saksi. Lalu pengecualian bagi saksi yaitu mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, adanya hubungan pekerjaan atau jabatan, dan anak yang di bawah umur, dan orang yang sakit ingatan. 2. Dalam keterangan ahli, keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Misalnya dokter forensik, dokter, dan ahli lainnya. Yang ketiga, alat bukti surat. Bentuk-bentuk surat yaitu surat keterangan dari ahli, surat lain yang hanya berlaku jika isinya berhubungan dengan alat bukti lainnya, berita acara, dan surat resmi yang dibuat oleh penjabat umum. Yang keempat, alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini perbuatan, kejadian, atau keadaan karena penyesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Yang kelima, keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa
nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau dia alami sendiri. Dan keterangan terdakwa ini saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Selanjutnya, definisi tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka dan terdakwa diberi seperangkat hak-hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yang ini tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan pakar ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat, sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Istilah criminal justice system atau yang lebih kita kenal dengan sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem dalam peradilan pidana ini dengan mengamati pendapat Stan Huis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana. Pendekatan ini bersumber pada teori kontrak sosial yang mengemukakan individu menyerahkan sebagian kebebasan kepada negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh negara. Bagaimana sih membedakan pengertian criminal justice process dan criminal justice system? Aku mengambil menurut pendapat Hagan yang membedakan pengertian criminal justice process dengan pengertian setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri dapat dirumuskan menjadi 3, yaitu 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidanakan. Yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi. Tadi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam 1. Sinkronisasi struktural, 2. Sinkronisasi substansial, ketiga, sinkronisasi kultural. Oke, pertama aku akan jelasin pengertian dari sinkronisasi struktural. Sinkronisasi struktural adalah sinkronisasi dalam rangka hubungan antar lembaga penegakan hukum. Kedua, sinkronisasi substansial adalah sinkronisasi yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang ketiga, sinkronisasi kultural adalah sinkronisasi dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Di dalam buku The Limit of the Criminal Section yang ditulis oleh Herbert Leslie Packer, di bukunya menjelaskan tentang Criminal Control Model and Due Process Model. Pertama-tama aku akan jelasin tentang Criminal Control Model. Criminal Control Model ini dibagi menjadi 3. 1. Efisien. 2. Quantity. 3. Presumption of guilt. Nilai-nilai yang melandasi criminal control model ini adalah 1. Tindak represif terhadap suatu
tindak kriminal. 2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum. Ketiga, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas dengan model administratif dan menyerupai model manajerial. Keempat, asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Kelima, proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif. Oleh karena temuan itu akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah. Lalu yang selanjutnya, due process model. Ini juga sama, ada 3, yaitu 1, no efficient, 2, quality, 3, presumption of innocence. Nilai-nilai yang melandasi due process model ini yaitu 1, dan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error menyebabkan model ini menolak informal fact finding process. Yang kedua, model ini menekankan kepada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Ketiga, proses peradilan ini dipandang menekan, membatasi, dan merendahkan martabat. Yang keempat, model ini menitik beratkan pada nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin. Yang kelima, gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Dan yang terakhir, yang keenam, due process model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Ya, sampai sini dulu ya untuk penjelasan singkat tentang kedua materi tersebut. Apabila aku dalam menyampaikan materi ada salah berkata maupun berbuat, mohon maaf. Dan saya akan mengakhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye.